Jadi memang untuk wanita main bola masih dianggap sebelah mata. Masyarakat belum terbuka, mungkin belum bisa menerima kali ya. Salam perspektif baru untuk sahabat di seluruh wilayah Nusantara. Saya Hayat Mansur, senang sekali dapat kembali berjumpa Anda membahas topik-topik yang penting di wawancara khusus ini. Sahabat perspektif baru, saat ini sepak bola Indonesia sedang menghadapi event besar dan penting untuk mengukur dan peningkatan prestasi. Tidak hanya tim putra yang sedang menghadapi babak penyisihan zona Asia Piala Dunia 2026, timnas putri juga saat ini akan menghadapi Piala Asia usia 17 yang akan digelar di Bali pada Mei nanti. Lalu bagaimana kondisi sepak bola putri kita? Hari ini kita bahas mengenai sepak bola dan juga futsal putri dengan seorang yang pernah menggeluti olahraga ini cukup lama, yaitu Fitri Samsu yang sekarang berprofesi sebagai influencer. Halo Fitri Samsu. Halo. Iya, salam perspektif baru untuk Fitri. Nah, Fitri, kita ingin meminta perspektif Fitri yang pernah menekuni olahraga futsal ya, selama 10 tahun ya. Nah, saat ini kan kalau kita berbicara mengenai sepak bola atau futsal yang masih ada di benak sebagian masyarakat kita bahwa ini adalah olahraga laki-laki. Jadi perkembangan dan kondisi sepak bola putri kita jarang sekali menjadi perbincangan dan jarang sekali ditampilkan. Nah, kalau menurut Fitri, bagaimana kondisi sepak bola dan futsal kita saat ini? Untuk kondisi sepak bola terutama harus putri ya. Kalau menurut saya sih masih banyak kurangnya, tapi setidaknya kita sudah mulai berkembang sih. Lebih baik dibandingkan yang dulu-dulu. Yang maksud saya masih harus diperkembangkan, terutama dari pemain, juga penonton, dan juga pastinya dari tim atau pemerintah yang ngurus. Untuk pemain sendiri, ini saya agak sulit ya. Maksudnya saya udah berusaha dari beberapa tahun yang lalu, dari saya mulai berhenti main futsal di Liga Pro, saya mencoba untuk jadi influencer untuk menarik beberapa bibit baru ya. Maksudnya kalau kita lihat-lihat itu sangat sedikit putri yang minat sepak bola, terutama futsal. Bahkan mereka kadang futsal tuh apa sih? Aduh takut sih main bola bla bla bla. Jadi mau nggak mau saya mencoba jadi influencer, influence mereka sebagai wanita. Kenapa enggak sih kita bisa olahraga, apalagi main futsal atau sepak bola. Jadi masih agak sulit ya, karena kalau misalnya kita pun tanding, lawannya cuma pemain itu aja, walaupun namanya beda-beda, timnya beda-beda, tapi lawannya itu aja. Jadi nggak ada pemain baru yang saya lihat di lapangan. Jadi pasti dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Beberapa tahun ini sampai 5-10 tahun, dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Nggak ada yang baru. Jadi benar bahwa yang ada di benak sebagian masyarakat kita bahwa sepak bola dan futsal adalah olahraga laki-laki. Jadi sedikit sekali perempuan yang tertarik berminat untuk menekuni ini. Ya, tapi mungkin juga mereka memang nggak minat karena dari penontonnya sendiri, kita kalau misalnya futsal putri dan futsal putra, itu penontonnya jauh. Pasti akan selalu, apalagi kalau misalkan untuk putra sudah ada dua tim yang ketemu, dua tim besar yang ketemu, itu akan sudah banyak penonton, itu akan ada full gor ya. Tapi kalau misalkan saat putri, saat dua tim besar pun yang tanding, itu tidak pernah full. Tidak ada yang minat nonton, bahkan sampai media pun jarang meliput gitu. Jadi dari medianya sendiri pun jarang meliput untuk putri. Mungkin dianggap tidak menjual ya, atau menarik untuk diliput seperti itu. Nah, itu kan kondisi yang Fitri alami ya ketika Fitri menekuni olahraga futsal ya. Nah, Bahkan sampai saat ini, sampai saat ini masih ya. ya masih. Apa faktor utamanya gitu bahwa ini sudah sekian lama masih saja terjadi hal seperti ini? Kalau ini sih mungkin masih ya, perbedaan antara pria dan wanita mungkin masih dari dulu seperti ini. Karena kalau nggak salah saya juga pernah dengar dulu Alex Morgan yang pemain timnas Amerika, dia pernah bilang juga kalau mau sebagus apapun dia akan sulit, bahkan dari segi gaji pun dia tidak akan bisa sebesar yang pria. Bahkan
mau banyak penonton pun tidak akan sebanyak orang-orang menonton turnamen pria. Jadi memang untuk wanita main bola masih dianggap sebelah mata. Masyarakat belum terbuka, mungkin belum bisa menerima kali ya. Ya, tadi kan dari sisi pemain. Nah, sekarang dari sisi penonton itu masyarakatnya ya. Nah, Ya. kenapa penonton itu lebih tertarik menonton sepak bola dan futsal pria dibandingkan wanita? Nah, padahal kan sama menariknya dan padahal ya mohon maaf kalau dilihat ya permainannya juga masih sangat bagus futsal wanita kalau saya nonton di televisi gitu loh untuk Piala Futsal Asia atau sepak bola dunia itu mereka permainannya udah sangat bagus banget. Enggak juga ya. Kadang kalau kita nonton permainan wanita sama permainan pria itu sangat berbeda. Mau wanita mengeluarkan skill-skill terbaik mereka pun kita pun masih melihatnya masih kurang menarik ya. Jadi mungkin masyarakat masih, wah ini cewek ini bagus mainnya, tapi oke lah gitu. Tapi yang cowoknya, wah bagus banget, wah Australia bagus, mengagung-agungkan. Oke, kalau dari sisi pengurus yang memperhatikan sepak bola wanita ini ya, mendapatkan perhatian yang sama seperti sepak bola pria. Saya sebenarnya mau no comment ya, cuma ada juga kadang saya sempat komunikasikan, saya sempat tanya-tanya kepada teman-teman saya, pemain-pemain pro, baik di futsal dan di sepak bola, terutama di sepak bola ya. Di sepak bola aja mereka ada satu tim itu yang katanya gajinya nunggak, yang sempat berantem lah sama pengurusnya, bla bla bla. Saya kira ini cuma masalah yang ada di tim putra gitu. Tapi ternyata sampai di putri pun ada hal yang harusnya nggak usah ada ya, nggak perlu ada dan jangan sampai ada seperti gaji nunggak dan ya masalah-masalah internal lainnya. Jadi masih banyak sih yang harus diperbaiki untuk sepak bola khususnya wanita ya di Indonesia. Oke, tadi Fitri mengatakan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dari sepak bola putri dan futsal putri kita. Nah, apa yang harus diperbaiki lebih dahulu? Apakah ya kalau kita lihat di sepak bola putra, cara memperbaikinya ya jalan pintas menaturalisasi pemain asing untuk bisa bermain timnas sehingga bisa mendongkrak prestasi kita dan juga mungkin bisa menarik perhatian penonton. Nah, kalau menurut Fitri, apakah perlu dilakukan seperti itu juga di sepak bola putri kita? Untuk naturalisasi, jangankan naturalisasi pemain kita sendiri pun harus diperbaiki. Maksudnya seperti yang sudah saya bilang tadi, ini tidak bisa hanya memperbaiki dengan jalan pintas atau hanya satu sisi. Ini memang harus semuanya diperbaiki dari pemain, dari pemerintah, dan juga supporter sendiri itu. Jadi dari pemain, kalau menurut saya untuk pemainnya sendiri harus lebih banyak berlatih mungkin ya biar tidak gampang puas dengan skill yang mereka sudah ada saat ini. Untuk penonton juga kalau bisa supportlah sepak bola wanita di Indonesia, terutama di Indonesia karena sepak bola wanita Indonesia juga menarik untuk tonton dan supporter juga harus tahu ini bukan karena wanita dan yang gampang diremehkan, tapi mereka pun dari kecil, bahkan ada yang dari kecil sudah latihan capek-capek hingga bisa jadi pemain bagus seperti saat ini. Dan untuk pemerintah, bukan cuma pemerintah sih, juga misalkan yang punya klub atau ya pengurus-pengurusnya kalau bisa disupport pemainnya gitu. Jangan hanya saat menang udah nggak gaji nunggak apa segala macam, tapi disupport karena pemain juga akan semangat ya. Kami akan semangat saat support itu ada, bukan cuma dari tim, tapi dari penonton dan dari semuanya seperti itu. Jadi harus diperbaiki semuanya. Nggak bisa satu, nggak bisa hanya naturalisasi, semuanya diperbaiki dulu dari dalam. Nah, saat ini kan supaya memperbaiki sepak bola putri kita, PSSI mendatangkan pelatih internasional Jepang ya, yang mengantarkan Jepang menjadi juara dunia sepak bola. Ya. Itu Satoru Mochizuki. Nah, dengan kehadiran pelatih internasional di Jepang ini, apakah bisa dikatakan bisa memperbaiki sepak bola putri kita? Nah, kalau yang saya lihat itu udah bagus ya. Maksudnya kita akhirnya pemerintah juga mau memperhatikan tim putri nasional kita sendiri. Mudah-mudahan dengan coach atau pelatih dari luar ini benar-benar bisa merubah ya cara permainan kita bisa jadi lebih bagus. Mudah-mudahan sang coach dapat lebih mendisiplinkan, dapat lebih strict untuk latihannya, cara mainnya dan juga bisa bantu merubah
tim putri Indonesia jadi lebih baik. Nah, Coach Satoru Mochizuki ini juga punya tanggung jawab besar ya, yaitu mempersiapkan tim kita untuk Piala Asia Wanita usia 17 yang akan digelar Mei di Bali tahun ini. Nah, kalau menurut Fitri, peluang timnas putri kita usia 17 untuk bisa lolos dari babak penyisihan atau katakanlah malah bisa menjadi juara sehingga tampil di Piala Dunia usia 17 wanita. Bagaimana kansnya? Kalau peluang saya mungkin tidak akan berbicara tentang peluang, tapi saya mudah-mudahan sih berharap dengan adanya coach dari Jepang ini benar-benar bisa melatih tim kita menjadi lebih baik permainannya. Memang harus, kalau bisa sih harus dari tim putri sendiri Indonesia harus sering-sering sparring sih. Maksudnya ada uji coba dengan tim-tim luar yang memang sudah banyak jam terbangnya, terutama sih seperti Australia dan Jepang. Kita harus sering bertanding, jadi harus memperbaiki lah. Jadi tidak hanya cukup puas dengan permainan-permainan Indonesia yang biasa. Nah, bicara mengenai lebih sering bertanding tadi, nah ini juga yang salah satu dikeluhkan oleh pelatih baru timnas putri karena katanya tidak ada kompetisi, dia jadi agak kesulitan untuk memilih pemain gitu lah untuk yang bisa ditampilkan di Piala Asia. Sangat amat jarang sekali. Kalau dulu zamannya Fitri, kompetisi itu banyak atau sama juga jarang? Kalau di zaman saya dulu futsal ya. Untuk kompetisi banyak, tapi ya seperti saya sudah katakan tadi, pemainnya, timnya macam-macam, beda-beda. Tapi pemainnya hanya itu saja. Jadi kita pun maunya melatih diri kita dengan melawan pemain-pemain baru, tapi ternyata yang kita temui itu pemainnya itu aja, dia lagi. Beberapa tahun kemudian kami tanding, lawannya itu lagi, itu lagi. Jadi dan mereka pun punya skill yang sama, kita punya skill yang sama, mungkin ada perbedaan sedikit. Jadi ya itu aja gitu. Dari kami juga nggak berkembang. Dari kita pun yang timnas dulu uji coba tuh sangat-sangat sedikit sekali tuh ya. Maksudnya jam terbang mereka untuk sparring dengan tim-tim luar itu susah sekali. Jadi mudah-mudahan sih harus banyak keluar, apalagi mencoba lawan tim-tim besar. Setidaknya harus tahu lah, bisa belajar dan dari skill-skill mereka sedikit-sedikit. Kalau data yang kami dapat bahwa Fitri semasa menekuni futsal itu pernah meraih juara CMB Asia Tenggara ya. Nah, kalau dari sisi talenta, talenta atlet futsal dan sepak bola Indonesia ini sama atau memang di bawah dari negara-negara tetangga kita lainnya di Asia Tenggara? Kalau waktu itu kan saya si AMB itu kan kantor ya. Jadi saat saya tahu orang-orang kantor yang notabene itu ibu-ibu, banyak yang sudah wanita-wanita di atas 30 tahun itu mau main futsal pun itu sudah luar biasa ya. Jadi kalau untuk dibandingkan, maksudnya sepak bola atau futsal umumnya dibandingkan dengan yang saya waktu itu pernah jalani, CMB itu agak berbeda ya. Maksudnya saya tidak bisa menjawab karena ini kan kantor, jadi dari skillnya pun berbeda. Maksudnya dari cara mereka bermain pun, karena lebih banyak mereka hanya orang kantor yang jarang futsal, itu nggak bisa dibandingkan. Futsal dan sepak bola kita sulit berkembang karena jarang yang meminati olahraga ini. Nah, mengapa Fitri dulu sangat menyenangi olahraga futsal di saat orang lain tidak menyukainya? Mungkin karena dulu saya tomboy, ya, suka main bola di sekitar perumahan. Dan setelah saya ketemu salah satu ekskul itu futsal di waktu masih di sekolah SMA, saya bingung futsal itu apa gitu kan, karena futsal saat itu baru baru ada gitu. Dan setelah saya coba, saya tahu itu ternyata seperti sepak bola, jadi saya coba ikutan dan langsung I fell in love at first sight. Apakah dari faktor keluarga ada yang menekuni sepak bola, ayah atau ibu? Tidak ada sama sekali. Oh, nggak ada. Jadi karena kesukaannya itu. Nah, Bukan. kenapa akhirnya memilih futsal dibandingkan lain? Karena katanya juga Anda juga menyukai olahraga-olahraga lainnya seperti voli, yang saat itu lebih populer lah. Jadi saat itu saya memang betul banyak mencoba olahraga karena saya
cinta olahraga. Saya suka mencoba olahraga-olahraga baru. Jadi saat itu saya ada main voli, badminton, dan juga futsal, dan juga sepak bola. Tapi passion saya temukan di futsal. Jadi saat saya main bola tuh lebih main futsal, terutama futsal ya, lebih terbawa gimana ya? Ya itu saya suka aja main futsal. Jadi semua jiwa raga saya fokuskan di futsal gitu. Tiba-tiba suka aja saya. Keluarga atau orang tua tidak melarang Anda menekuni futsal karena ini kan olahraga keras ya. Bagi saya laki aja saya melihat nilai bahwa itu olahraga itu lebih keras dibandingkan sepak bola karena ini harus lari terus, cederanya lebih rentan dibandingkan sepak bola yang lapangannya rumput dan bisa istirahat sambil jalan. Kalau futsal itu nggak bisa jalan, semuanya harus berlari terus. Nah, orang tua atau keluarga itu tidak melarang Anda untuk menekuni futsal. Dulu sempat dilarang karena tiap saya pulang tuh selalu bawa luka di kaki. Setiap selesai main futsal akan ada luka di kaki. Jadi mungkin sebagai orang tua khawatir ya. Apalagi karena ini saya seorang wanita. Maksudnya dulu kan orang untuk wanita harus stereotipnya harus ya bersih, harus jangan banyak penuh luka. Tapi setelah saya bawa orang tua nonton langsung, saya tanding sampai bawa juara. Dan bukan hanya juara, tapi saya waktu itu juga alhamdulillah ada title sendiri, penghargaan ke saya sendiri, best player atau top score gitu. Nah, itu saya dan bisa membuktikan ke orang tua kalau saya bisa. Dan dari saat itu sudah mulai berkurang sampai saat ini sudah tidak pernah dilarang lagi. Nah, Anda juga kan terjun istilahnya masuk klub lah. Kalau dalam catatan kami yaitu klub Jaya Kencana Angel dan juga FC ya Jakarta. Nah, gimana itu ceritanya Arena FC Jakarta? Nah, bagaimana Oke. bisa masuk klub dan mengapa tidak dilanjutkan hingga kini? Kalau waktu itu untuk Jaya Kencana sendiri, jadi kebetulan saya waktu itu masih kuliah dan saya ikut, itu tidak ada turnamen putri. Jadi saya sempat kecewa sih, sempat vakum beberapa tahun karena memang saya kira dengan masuk suatu kampus akan ternyata ada tim putrinya, ternyata tidak ada dan tidak ada sama sekali kompetisi-kompetisi futsal. Dan setelah itu saya bertemu beberapa pelatih-pelatih terbaik, kebetulan salah satunya almarhum sempat jadi pelatih saya di Jaya Kencana, dan juga beberapa pelatih lainnya yang hebat-hebat. Kami bertemu, kami diskusi, membicarakan bagaimana kalau kita membuat suatu tim. Dan ternyata wah, ini memang yang saya butuhkan. Saya memang ingin membuat tim putri, dan apalagi kalau sudah ada pelatih kan, benar-benar pelatih, apalagi ini pelatih yang sudah kelas pro. Terus setelah dibicarakan, ya udah, dibentuklah Jaya Kencana Angels. Begitu. Jadi, dan saya mencoba untuk merekrut beberapa kenalan saya yang dulu pernah main. Ayo kita gabung di Jaya Kencana Angels. Cuma tim ini versi serius, bukan yang sekedar main-main saja, ini benar-benar serius gitu. Dan setelah ditekuni, kita latihan, setelah sekali kita tanding lagi, kata menang, nah di situ jadi suatu tim Jaya Kencana Angels zaman dahulu gitu. Jadi awalnya Jaya Kencana Angels dari kami. Oke, terakhir sebagai penutup nih, pesan Fitri untuk para pemain futsal kita dan juga pengurus futsal kita. Harus semangat, terutama untuk putri ya. Nggak apa-apa kita dari banyak orang masih menganggap remeh pemain futsal putri, tapi kita tunjukkan aja dengan skill-skill terbaik kita. Kita harus rajin latihan, disiplin, harus tidak gampang puas dengan apa yang sudah kita dapat saat ini. Pokoknya latihan terus sampai benar-benar apa yang ingin kita capai bisa tercapai. Bagaimana cara juga kita harus membuat futsal putri Indonesia dan sepak bola putri Indonesia ini benar-benar dianggap lah oleh supporter. Akhirnya gimana caranya biar sampai supporter juga bisa mau nonton kita pas saat main. Dari tim juga harus support kita. Ya, seperti itu. Harus ya semangat. Mudah-mudahan kita bisa juara, terutama membawa nama negara dan bisa dilihat dan diakui lah oleh semua. Oke, terima kasih Fitri telah berbagi perspektif. Sebagai penutup, saya mengingatkan kembali pesan dari Fitri, jangan pernah menyerah. Dan kita sebagai penonton
wajib mendukung semua perjuangan dari atlet futsal dan sepak bola putri kita. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.